Tribun News Today. Tribun News Today hadir kembali bersama saya Delta Gonzales dengan berita terkini. Kita awali dari informasi nasional. Isi pasal dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Peraturan tersebut berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di perguruan tinggi. Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab menyatakan jika peraturan menteri tersebut sangat berguna bagi perguruan tinggi seluruh Indonesia sehingga perlu untuk didukung. Namun di sisi lain, terdapat pihak yang kurang setuju terkait peraturan itu. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Lincoln Arsyad, menyatakan ada pasal yang memuat adanya pelegalan seks bebas, yakni pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 tersebut berisi sebanyak 21 poin yang mencangkup kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Beralih ke kabar internasional, Tribuners Saif al-Islam, putra diktator Libya Muammar Gaddafi, pada Minggu 14 November mengumumkan pencalonan dirinya untuk pemilihan presiden dan parlemen yang akan diadakan pada 24 Desember mendatang. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Al-Islam muncul di depan umum. Al-Islam menyerahkan surat pencalonannya di kota Sabha, sekitar 65 km selatan ibu kota Libya, Tripoli. HNEC memulai proses pendaftaran calon presiden dan parlemen pada minggu lalu. Para kandidat memiliki waktu hingga 22 November untuk mendaftar sebagai presiden dan hingga 7 Desember untuk anggota parlemen. Gaddafi diketahui memiliki 8 anak yang sebagian besar memiliki peran penting dalam rezimnya. Salah satunya Mu'tasim yang terbunuh pada saat yang sama ketika sang ayah ditangkap dan dibunuh. Dua putra lainnya, yakni Saif al-Arab dan Khamis, tewas sebelumnya dalam pemberontakan. Putra lainnya, Al-Saidi Gaddafi, dibebaskan pada September setelah lebih dari 7 tahun ditahan di Tripoli, menyusul ekstradisinya dari negara tetangga Niger. Sementara Al-Islam sempat menjadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pemberontakan di tahun 2011. Jessica Iskandar yang menikah pada 22 Oktober 2021 ini bakal segera dikaruniai momongan. Jedar mengumumkan jika dirinya tengah berbadan dua pada Senin 15 November 2021. Melalui akun Instagram pribadinya, Jedar mengunggah foto bersama Vincent Verhang. Dalam foto tersebut tampak Vincent memeluk sang istri dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memamerkan hasil tes pack yang menunjukkan hasil positif. Jessica tersenyum lebar ke arah kamera sedangkan Vincent mencium pipi istrinya. "We are expecting a baby," tulis Jedar dalam caption. Untuk kabar terakhir dari olahraga Tribuners, Idemitsu Asia Talent Cup yang seharusnya menjadi balapan internasional pertama di sirkuit Mandalika harus batal. Balapan IATC semula digelar untuk tujuan menguji fasilitas dan lintasan dari sirkuit Mandalika. Namun hal itu urung terjadi karena beberapa penyebab yang ditemukan di lapangan, di antaranya kurangnya tenaga marshal atau penanggung jawab yang mengawasi lapangan. Pihak Dorna meminta setidaknya ada 8 marshal di setiap pos yang telah ditentukan. Pengumuman pembatalan balapan membuat penonton yang sangat antusias menjadi kecewa. Sehingga masyarakat yang memenuhi tribun bagian barat sirkuit pulang dengan penuh kekecewaan. Kepala Pemasaran Mandalika Grand Prix Association, Aji Aditra Perdana, di lokasi menjelaskan balapan Asian Talent Cup tersebut tidak dibatalkan namun ditunda. Seri 3 balap Asia Talent Cup Mandalika 2021 akan dijadwalkan ulang pada minggu depan. Demikian informasi terkini dari kami, tetap simak terus informasi terbaru lainnya dalam Tribun Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.